bukan semuanya dari ribuan pegawainya banyak yang benar, tapi adalah 100 orang yang memang brengsek gitu loh. Iya, iya. Tapi Sri Mulyani tidak punya capacity buat benahin karena dia lap kotor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan orang-orang hebat, tamu spesial yang concern dengan masalah pemberantasan korupsi. Jasanya banyak sekali. Nanti kita bisa tanya. Tentunya tidak lain adalah Pak Rizal Ramli. Apa kabar, Pak RR? Baik, Pak Novel. Ada Pak BW juga bersama dengan saya. Jadi bicara soal masalah pemberantasan korupsi, beliau-beliau ini pakar-pakarnya lah, ahli-ahlinya. Jadi kita akan ngomongin dengan lebih hebat. Saya fakirnya. Pak RR, tentunya saya ingin memulainya dengan sedikit bercerita soal sejarah bagaimana terbentuknya KPK. Karena saya masih ingat sekali Pak RR ini punya banyak peran waktu itu. Dan tentu ketika masa transisi dari era Orde Baru menjadi di tahapan reformasi itu Pak RR punya banyak cerita. Saya sering diceritain, tapi publik banyak yang belum tahu nih Pak RR. Saya ingin cerita itu dan bagaimana terbentuknya KPK, bagaimana semangat memberantas korupsi, dan kenapa korupsi itu menjadi penting untuk harus diberantas. Kita mulai dengan cerita itu dulu barangkali. Pak RR, silahkan. Jadi pada akhir 97 Presiden Bank Dunia Jim Wolfensohn ke Jakarta. Tahu dia ke Jakarta, kami kumpulkan kawan-kawan yang Badung-Badung untuk Badung-Badung, grup Bandung, macam-macam untuk bikin 17 tokoh. Untuk bikin testimoni, penilaian dan kritik kita terhadap Bank Dunia. Di antaranya Nurholis Majid, siapa itu yang udah meninggal, yang pakai Dillon, Dillon, Mulia Lubis dan lain-lain. Saya yang ngedraft statementnya sekitar 5 halaman dalam bahasa Inggris. Satu, kritik kita terhadap Bank Dunia, ramalan-ramalannya banyak salah. Lebih cenderung untuk memuji apapun yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tidak betul-betul objektif. Ditunjukkan contoh-contohnya di situ. Nah, yang kedua yang lebih dahsyat, bahwa proyek Bank Dunia banyak yang dikorupsi oleh pejabat Indonesia. Dan Bank Dunia tutup mata seolah-olah nggak ada apa-apa. Bahkan memuji-muji seolah-olah penindakan korupsi di Indonesia udah bagus. Dan kita kasih contohnya proyek apa, case study-nya di Bappenas dan sebagainya. Nah, waktu itu Wolfensohn datang dengan tim dan banyak media asing di Hotel Four Seasons yang lama. Begitu dia kasih kesempatan kita, civil society, saya yang bacain itu 5 halaman. Dia mukanya merah padam. Nah, kepala perwakilan Bank Dunia di Jakarta namanya Denis Detri Pucatpasi. Karena saya katakan, kamu tutup mata terhadap kejahatan. Yang bayar nih rakyat Indonesia. Ya, kamu kok karena bentuk utang kan, Pak? Nah, bentuk utang kan. Nah, dimuat oleh semua media waktu itu, saya ingat, oleh Wall Street, oleh media-media asing lah, karena pada datang ke sini. Nah, begitu tanya jawab selesai, Wolfensohn ngajak saya ke suite-nya di atas. Kita berdua aja. Dia bilang, Dr. Ramli, I was shocked bahwa ini terjadi. Walaupun saya banyak dengar cerita-cerita bahwa ini terjadi juga di banyak negara. Uang pinjaman Bank Dunia dikorupsi oleh para pejabat
yang meminjam. Tapi baru pertama kalinya di Indonesia sangat konkret case-nya, perkiraannya, kerugian negara dan sebagainya. I promise to you to do 3 hal. Satu, kita akan pecat Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta, si Dennis itu. Dia pecat pertama kali tuh. Orang Indonesia bisa secara nggak langsung mecat Kepala Perwakilan Bank Dunia. Makanya sampai hari ini kalau bule-bule sama kita jiper-jiper, Pak. Nah, yang kedua adalah saya akan sponsori gerakan anti korupsi di Indonesia. Iya. Bank Dunia dan nanti Eropa segala kita akan kumpulin. Saya lupa jumlah pertamanya itu $25 juta atau apa. Iya. Itulah yang dibiayain organisasinya si Dillon apa? Partnership for the Governance Reform. Ya, partnership kan for Government Reform. Ketuanya Dillon. Kalau nggak salah sih $25 juta ya tahap pertama. Seterusnya berkembang. Iya. Nah dari situlah dibiayain ICW, dibiayain lain-lain, dibiayain komite untuk mempersiapkan undang-undang KPK. Jadi mulainya akhir Soeharto. Iya. Walaupun baru jadi zaman Gus Dur dilanjutkan prosesnya, baru jadi undang-undang KPK zaman Mega. Iya. Nah, makanya waktu si Teten menulis di Kompas setahun kemudian bahwa yang berjasa dalam memerangi korupsi di Indonesia adalah lembaga-lembaga asing, Bank Dunia, IMF. Saya tuh ketawa, gua telepon Teten, lu dasar inlander, gua yang fight buat itu sama kawan-kawan, kalian yang terima duitnya, kalian dibiayain sama duit ini, gua nggak dapat apa-apa, lu masih muji-muji orang asing, brengsek lu. Itu cerita. Pakai bahasa Betawi, muka gile lo. Tapi gini Pak RR, belakangan kan di spin tuh sama buzzer-buzzer terutama, dibilang bahwa ini orang-orang aktivis-aktivis anti korupsi ini dibiayai asing. Nah, sekarang baru tahu tuh ceritanya dari Pak RR tuh, jadi biar nggak salah itu Pak ya. Karena memang ada kepentingan mereka ketika mereka investasi atau mereka memberikan pinjaman, ketika pinjaman dikorupsi kan potensi mengembalikannya menjadi sulit kan gitu Pak RR. Ya, nah cuman kan kita pada saat pemilihan KPK segala kan nggak pernah ikut lah ya. Apa yang terjadi? Mereka memang simpatisan istilahnya neoliberal pandangan ekonominya. Jadi kalau menyangkut asing, mereka mikir 2 kali. Ingat nggak kasus asing-asing yang gede-gede nggak bayar pajak, iya kan? Yang harusnya diadili, tapi kelompok neoliberal yang istilahnya kelompok yang neoliberal di sekitar KPK, make it doesn't happen. Jadi selalu kalau menyangkut korupsi domestik, dia semangat, apalagi menyangkut lawan-lawan politiknya begitu. Tapi begitu menyangkut kepentingan asing, padahal asing nggak kurang korupnya, itu KPK nggak berani. Nah, saya kasih contoh Pak Novel. Pada saat saya jadi Menko Gus Dur, saya kaget utang PLN itu $85 miliar. Kebanyakan dari kontrak-kontrak listrik swasta. Dengan kan ada 27 itu. Biasanya itu partner asingnya asing-asing dari Jepang, dari Eropa, Amerika. Partner lokalnya mereka selalu cari anak-anak yang kuasa. Anak pejabat, saudaranya pejabat yang kuasa. Nah, mereka lobby supaya tarif listrik dinaikin. Misalnya pada waktu itu tarif listrik hanya 3 sen. Tapi karena lobby dikasih saham kosong, anak dia pejabat dikasih saham kosong mayoritas bahkan 60% seolah milik dia. Tapi kewajibannya negosiasi dengan PLN supaya ngecap 3 kalinya 9 sen. Ada yang 12 sampai 13 sen yaitu Python. Ya. Nah, jadi ini brengsek asing-asing ini. Dia ngajarin kita sok-sok good governance. Begitu itu mereka main sama anaknya yang kuasa.
Iya. Dan minta harga tarif 3 kali. Iya. Nah, begitu saya masuk jadi Menko, saya tadinya mau pakai cara legal, Mas Bambang. Tapi aku ingat pengalamannya Buyung, mewakilin PLN, dikalahkan di arbitrase internasional. Satria waktu itu, diurutnya PLN. Nah, Stiglitz, pemenang Nobel, kasih tahu saya, Dr. Ramli, don't ever bring kasus kayak begini ke arbitrase internasional. Karena saya research, hampir semua kasus yang menyangkut negara berkembang dikalahkan. Nah, akhirnya saya atur waktu itu dia ketemu SBY, supaya SBY di dalam undang-undang investasi PMA jangan memasukkan klausel harus arbitrase internasional. Ketemu sama SBY, tapi SBY kan biasa lah, nggak terjadi itu perubahan di draft undang-undangnya. Nah, jadi waktu saya mikir, ini utang PLN gede banget, 85 miliar dolar. Kalau kita ajukan legal, pasti mahal banget dan pasti kalah. Iya. Nah, saya kan, Mas Bambang, biasa solusi itu selalu out of the box. Kita istiqoroh lah. Tuhan, kasihlah saya solusi apa. Dapat ide kita. Satu, perusahaan-perusahaan besar ini paling takut sama media. Media internasional. Saya panggil teman saya, pemimpin redaksi dari Wall Street Journal. Lu bantuin gua dah. Ini kan gila nih, tarif listrik 3 sen, rakyat Indonesia suruh bayar 9 sen, 12 sen. Ini rampok. Kaget dia. Tak liatin dokumen-dokumennya. Jadi bantuin gua, masukin halaman 1 Wall Street Journal. Dimasukin 3 kali berseri. Itu investornya pada ketakutan. Mula-mula Wall Street Journal mau diancam. Tapi begitu dilihatin dokumennya memang benar. Seluruh dunia 3 sen, itu 9-12 sen. Akhirnya nggak ada yang berani. Datanglah ratusan, Mas Bambang, pemilik saham ini, kemudian lawyer-lawyernya, bankir-bankirnya, ngantri itu ngadep saya. Nah, mereka datang rapi ya, pakai jas, dasi. Saya waktu itu dandanan Einstein, novel, rambut aut-autan, nggak pakai dasi, ya, dandanan aktivis lah kan. Mereka tuh datang sombong. We are going to help you solve the problem, Dr. Ramli. No, please. I'm going to help you not to get into jail. Ya, karena kamu nyogok anak pejabat di Indonesia supaya tarifnya bisa 3 kali, 4 kali. I'm helping you so your company share nggak jatuh. I'm helping you supaya kamu nggak kena denda miliaran dolar. Akhirnya semua give up, tanda tangan ke 3,5 sen. Nah, tapi sebelumnya di UT PLN, Kuntoro Mangun Subroto yang katanya bersih, temannya Mas Bambang ini nggak mau negosiasiin. Saya bingung di rapat menteri-menteri, saya tanya, kenapa kamu nggak mau begini, begitu, pokoknya nggak mau. Padahal ini merugikan Indonesia. Iya kan? Solusi dia bisa. Saya kan minta tarifnya harusnya 3,5 sen. Ya bisa Pak, kita tambahin aja kontraknya. 30 tahun. Saya tanya sampai 3 kali. Pak Kuntoro ini orang pintar. Dosen top di ITB. Saya respect sama Bapak. Bapak kasih solusi kayak gitu. Iya, Pak Menko, kita stretch aja perpanjang. Tujuan Pak Ramli kan tadi 3 sen. Bisa itu. 3 kali saya nanya supaya ngecek bener nggak ini. Akhirnya gua gebrak meja. Kamu kan dosen teknik industri, ngerti ekonomi. Kalau ditambahin kontraknya 30 tahun, berarti biayanya itu nambah lebih dari 2,5 kalinya. Yang jadi beban rakyat Indonesia selama 60 tahun.
gua gempur gitu. Iya, Akhirnya menteri yang lain termasuk Luhut Panjaitan ikut gempur lah walaupun nggak ngerti-ngerti kan. Nah, Ya, menarik nih. Habis Memang itu- ceritanya Pak RR luar biasa. saya minta Arif Ariman, dulu dosen pembimbingnya Kuntoro, ini kan dosen lo, dia orang pintar. Penjelasan gue sederhana, nggak mungkin orang pintar nggak ngerti kasih jawaban kayak gitu. Iya, Atau dia ada konflik of interest. iya, iya. Ariman cek, dicarilah. Ternyata dia temennya Suharya, pemasok listrik di Python. Iya, iya. Oh. 30 tahun. Iya, Dia iya. punya Susah kalau begitu. overlap lah di situ. Pak RR. Akhirnya gue datengin Gus Dur, Gus, Kuntoro masih dipecat nih, kalau nggak kita nggak akan berhasil negosiasi. Ya, Gus Dur setuju, kita pecat, iya, iya. ya kan? Makanya kita berhasil negosiasi 26. Yang saya gagal itu justru Python. Oh. Pertama, iya, iya. kuat. Yang kedua, wakil pemilik sahamnya itu mantan Menteri Luar Negeri Clinton. Iya kan? Ini kan orang gede semua nih yang main ini. Iya, iya, iya. Nah, waktu saya sebelum Siapa tuh, Bang? saya lupa namanya, Warren Christopher. Oh, oh iya. Ya. Stop. Sebelum saya mulai dengan cara minta tolong wartawan ini, saya undang dulu Kepala Perwakilan Bank Dunia, Mark Bate, sama stafnya. Iya. Saya bilang, bantu kamu, ini kan perampokan ini. Ini kan merugikan rakyat kita, ekonomi. iya. Dia bilang, Dr. Ramli, saya sangat bersimpati secara pribadi sama kamu. Tapi saya nggak berani. Karena di belakang perusahaan-perusahaan ini kan bank-bank gede. Politisi kakap semua. Iya. Kalau kita bantu kamu, kita bisa dipecat jadi perwakilan Bank Dunia. Gimana ini contohnya nih? Ya. Jadi kita harus jadikan media dalam sama luar negeri sahabat kita untuk buka ini. Menarik sekali yang cerita Pak RR. Poinnya kan masalah konflik of interest, Pak Bibi. Ya. Banyak sekali konflik of interest itu justru yang terjadi pejabat-pejabat yang punya konflik of interest bukannya memikirkan kepentingan negara, tapi kemudian kepentingan investor, kepentingan orang lain, mungkin kelompoknya dan lain-lain. Itu tadi cerita soal layanan publik, dalam hal ini PLN ya Pak, Ya. PLN. Kalau di sumber daya alam banyak nggak? Pak Bibi ini, Tapi saya ingat dulu resultnya. Hasilnya apa? ya. Utang Indonesia, PLN, 85 miliar dolar, kita bisa kurangi Oh. jadi 30 miliar dolar. Dari 85 35. menjadi 35. 35. Sepertiganya kurang lebih. 50 billion dollars debt cut. Nyaris nggak ada di negara berkembang. Nyaris nggak ada. Iya. Dan mohon maaf Mas Bambang, tanpa lawyer. Ya, kita manfaatkan aja teman-teman media gitu loh. Iya. Nah, hari ini juga sama. Pejabat tuh sama DPR dia nggak takut. Sama atasannya dia nggak takut. Sama aparat hukum dia gampang sogok. Tapi dia paling takut sama media. Iya. Ini harus ditiru nih Pak Bibi. Pertanyaannya media yang seperti apa juga Iya. gitu kan. Masalahnya gini, Pak. Dulu ketika Pak BB jadi wakil ketua KPK, Ya. pimpinan KPK, itu membuat tadi kan bicara sumber daya alam, Ya, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. ya. Nah, bicara soal sumber daya alam, pasti Pak BB banyak tahu nih. Ini kita cerita dari Pak BB juga. Terus bicara soal ini, Pak, kaitan dengan konflik of interest. Iya. Itu, Pak. Sebenarnya saya mau belajar dari ceritanya Bang RR. Bagian pertama, terbukti dalam kasus-kasus yang menyangkut korupsi itu ada rent seeker. Ya. Yang kerja itu memang yang kemaruk gitu. Iya. Greediness-nya tuh banget gitu. Ya. Dan mereka adalah bagian dari kekuasaan. Yes, selalu. Ini saya Iya. saya belajar banget nih dari ini. Jadi akhirnya penjahat-penjahat itu kan selalu bekerja sama dengan itu. Kalau hari ini frasa kita adalah oligarki, persis sebenarnya kekuatan di luar kekuasaan itu yang kemudian bekerja sama dengan bagian dari kekuasaan untuk kepentingan kekuasaan supaya bisa menjadi bagian penting menentukan kebijakan-kebijakan itu. Tadi kebijakannya baru dari 3 sen ke 9 sen. Kebayangkan kalau kebijakan ini tiba-tiba ditransformasi menjadi undang-undang cipta kerja misalnya. Iya. Bagian pertama itu yang Itu poinnya banyak banget ya. Jadi ini di sini ada rent seeker. Terus kedua, seorang RR itu dia memahami masalahnya dan kemudian face
handling, tackling itu masalahnya gitu. Head to head. Sekarang kita ini siapa yang kemudian memahami masalah, ya. Bukan sok memahami. Sebetulnya kadang-kadang bisa kalau kita dalam kekuasaan tentu lebih mudah. Tapi di luar kekuasaan juga bisa. Ingat Mas Bambang, kami yang pertama bersama Walhi bikin studi rente ekonomi hutan. Ya. Ingat nggak? Sama Jul, sama Emi. Zulkarnain. Ya, akhirnya jadi cover story dari semua media di Indonesia waktu itu. Yang kedua adalah akhirnya jadi bahan utama laporan Bank Dunia tentang sektor kehutanan. Karena baru pertama kali ada studi berapa sih rente yang disedot oleh raja-raja kayu ini gitu. Saya ingat bahwa Hasan marah banget sama kita, kekuasaan marah, kita dipecat dari kerjaan kita, ya biasalah risikonya. Tapi maksudnya, even di luar apa di dalam, selama kita melakukan studi yang thorough, yang lengkap, bahannya udah jadi lah istilahnya, kita ajak teman-teman media, itu pasti ngegelidik dan ada efeknya. Jadi tadi itu head to head, ketemu dengan itu, terus kemudian basisnya kan knowledge-nya itu berbasis pada riset. Ini yang jadi penting. Jadi kita nggak bisa itu cuma ngomong, tapi kemudian tidak ada bahan materialnya untuk bisa memfeeding itu, membangun itu. Tapi masalahnya riset sekarang masih bisa dikriminalisasi kalau dipublikasi kan gitu masalahnya. Contoh hari ini risetnya harus kuat banget Mas Novel. Dibilang riset cepat katanya. Ada fast research, fast track research, ada lagi kayak gitu, baru dengar saya. Cuman yang kedua itu sebenarnya itu. Jadi Bang Rizal itu confidence dengan kemampuannya karena berbasis pada pengetahuan yang ada di riset. Terus yang juga paling menarik adalah menggunakan partisipasi publik. Media itu saya anggap sebagai bagian dari part of the public ya. Karena dia kan pilar keempat nih Mas Novel. Pilar keempat. Kalau sekarang kan dari 9 konglomerasi itu 3 pegang media. Yang megang media itu punya partai, Bang. Jadi sekarang agak ada beda-bedanya tipis. Nah, yang paling menarik lagi sebenarnya, saya mau bilang gini, the father of corruption, that is conflict of interest. Oh iya. Jadi conflict of interest itu adalah bapaknya korupsi. Dia yang menyemai macam-macam itu pada masalah, hampir semua masalah korupsi itu. Nah, itu yang saya tangkap dari Bang Rizal. Nah, sekarang saya pindahin itu ke sumber daya alam. Bang Rizal dari ngomong PLN. Jangan lupa PLN ini selalu berkaitan dengan sumber daya alam. Karena bahan-bahan dasarnya itu kan ada batu bara, ada macam-macam. Semuanya nih dari sumber daya alam. Jadi siapa yang menguasai sumber daya alam, dia menguasai masa depan. Nah, kalau kemudian yang paling gila nih Mas Novel, sekarang ini ketemu dengan ini, yang menguasai ini tapi menguasai ini. Jadi hulu hilir tuh mereka mainnya. Nah, itu yang paling mengerikan. Bang, di sumber daya alam tuh ada beberapa tipologi sebenarnya yang paling menarik. Pertama, penguasaan sumber daya kan dimulai dari pertama menguasai konsesi. Nah, Mas Novel, siapa yang bisa mendapatkan konsesi belum tentu dia yang akan memproduksi. Dia cuma dapat konsesi, biasanya orang-orang di dekat kekuasaan itu, terus kemudian itu dia jual lagi ke tempat lain tuh. Jadi tuh yang namanya konsesi itu udah berpindah-pindah tuh. Satu. Jadi dengan begitu sebenarnya orang ini bahkan bisa menghilangkan jejak tuh, Bang. Bagian pertama itu konsesi. Terus yang kedua, begitu mulai ngomong produksi itu kan perlu modal. Kalau konsesi doang ini cuman relasi biasanya. Cuman begitu mau eksplorasi, mau produksi itu modalnya gede itu. Nah, dia mulailah tarik orang-orang punya berduit itu. Orang berduit, orang dari luar. Tarik. Jadi yang tadi modal-modal juga dari luar banyak masuk Mas. Tapi karena ini risky banget, ekstraktif tapi risky banget, dia perlu centeng. Itu sebabnya di sebuah corporate itu ada banyak mantan jenderal di situ. Baik dari kepolisian maupun tentara. Itu mantan itu ditaruh sih sebagai komisaris, pokoknya ditaruh aja di situ. Nah, itu untuk apa? Untuk ngamanin tuh, Mas. Kasus Ismail Bolong, Bang.
Kebayang kan, Bang? Itu apa sih pangkatnya? Iya. Tapi dia di lapangan dia yang kontrol itu semua. Bahkan kemudian dia bisa sampai tingkat Polda, bahkan sampai tingkat di Mabes Polri kan, orang-orang yang diduga keras mendapatkan imbalan dari itu. Jadi ini bagian ketiga itu adalah menguasai centeng-centengnya ini. Iya. Yang keempat sekarang kurang, Bang. Ini perlu ada kebijakan-kebijakan, perlu ada aturan-aturan yang memungkinkan supaya dia nggak bisa disebut dengan, kalau dihukum namanya aktor serius. Perbuatan melawan hukumnya itu nggak ada. Jadi dibikinlah aturan yang memungkinkan. Jadi justifikasi kejahatan itu terjadi tuh, Bang. Iya. Nah, ini yang kemudian yang sangat mengerikan itu. Jadi dengan demikian kebijakan itu sebenarnya secara hukum dalam tanda petik melindungi kepentingan mereka supaya nggak bisa di-challenge. Ini saya mau tambahin Mas Bambang dalam kaitannya dengan Undang-Undang Omnibus Law. Sebetulnya kan ini kepentingan bisnis lah, buat mengurangi manfaat dari buruh dan sebagainya. Tapi packagingnya dari awal, Jokowi selalu pidato, aturan kita terlalu kompleks, birokrasi kita terlalu kompleks, kita perlu undang-undang Omnibus Law yang menyederhanakan perizinan dan mengurangi peranan birokrasi. Indah kan? Faktanya apa? Hasilnya undang-undang 1000 halaman. Penjelasannya 500 halaman. Kalau ada undang-undang 1000 halaman, pengusaha biasa buat baca pun nggak ngerti. Pengusaha gede mesti pakai lawyer karena conflicting yang di dalam itu. Apa yang terjadi kalau saya birokrat? Saya senang banget dengan undang-undang Omnibus Law ini. Karena birokrat itu kan tagline-nya itu kalau bisa bikin susah, kenapa dibikin mudah? Karena itu kan alat buat pemerasan. Ada hitung-hitungannya semua itu. Kalau Mas Novel, pengusaha menengah kecil minta izin, saya akan bilang nggak bisa karena pasal ini. Ya akhirnya Mas Novel seperti biasanya nyerah. Pak, berapa sih Pak biayanya? Saya bisa bantu. Akhirnya nyogok pejabat. Jadi justru undang-undang Omnibus Law ini membuka peluang pejabat dan birokrat Indonesia buat bikin bisnis ruwet dan penyogokan makin tinggi. Ini Jokowi hal basic ini aja nggak ngerti. Menterinya pun nggak ngerti. Dia pikir dengan bikin undang-undang beres semua. Kalau betul-betul mau nyederhanakan, bikin undang-undang Omnibus Law ini 20 halaman aja. Selesai. Nah yang kedua, dalam kaitan dengan sumber daya alam. Karena daging daripada Omnibus Law ini disisipkan undang-undang mineral. Di mana konsesi tambang diperpanjang otomatis 2 kali 10 tahun. Harusnya harus dikembalikan semuanya ke negara. Terserah negara. Mereka sudah kuasain 30 tahun. Nah, nilai total konsesi 20 tahun seluruh tambang itu ratusan miliar dolar. Luar biasa. Itulah kenapa mereka nyogok pejabat, DPR, pokoknya yang penting goal nih, undang-undang goal. 100 miliar dolarnya sudah 1.500 triliun. Nah, jadi kalau nggak dicabut, keuntungannya. Makanya mereka semangat harus jadi. Makanya Jokowi paksakan undang-undangnya ditolak, ya kan dia bikin perpunya ditolak, pasain lagi undang-undang. Karena di belakangnya cukong-cukong raja-raja tambang ini harus lolos. Karena kalau nggak konsesi kita nggak ada nilainya gitu. Ini the drive behind it. Nah, saya minta teman-teman jangan hanya bahas aspek kerugian perburuan yang penting, tapi justru dagingnya ini yang harus kita bahas. Yang daging ini, Mas Novel, sebenarnya ada satu studi itu. Di ujung ini sebenarnya sudah banyak konsesinya habis. Iya, betul. Kalau habis itu harus balik ke negara. Daripada balik ke negara, mendingan itu yang tadi saya bilang, bikin kebijakan yang secara otomatis memperpanjang itu, karena kemudian tidak perlu lagi nyogok-nyogok ini dapat keuntungan banyak. Yang kelima, Bang, ada Bang. Siapapun yang melawan kriminalisasi. Oh ya pasti. Hari ini kita mendapatkan contoh terbaik dalam kasus Haris dan Fathia. Itu adalah dari sebuah konsekuensi dari grand skenario. Yang ingin memberikan gini. Orang hebat seperti Bang RR ini kalau masih bisa dikasih uang, kasih uang gitu. Kalau mau dikasih jabatan, kasih jabatan. Kalau nggak bisa, kriminalisasikan.
ya kan? Kalau masih nggak bisa juga Sukabumi kan. Jadi sekarang ada mau di kiri Sukamiskin, mau di kanan Sukabumi, Bang. Sukabumi maksudnya Jawa Barat, Pak. Sukabumi dihabisin sekalian gitu loh, maksud. Nah, itu kira-kira modusnya kayak gitu. Iya. Yang paling menarik dari situ, Bang, permainannya adalah bukan sekedar mereka mendapatkan konsesi, Mas Novel. Ternyata mereka sama sekali tidak membayar pajak. Oh ya. Tidak membayar pajak. Dan kerusakan yang dibikin, itu sama sekali kemudian menjadi bagian dari resiko yang ditanggung negara. Kemarin ada putusan menarik tuh, Bang. Kasusnya, siapa namanya, Darmadi. Surya Darmadi itu, Bang. Jadi konsep kerugiannya tuh, Bang, bukan lagi cuma kerugian keuangan negara, tapi kerugian perekonomian negara. Jadi di situ dihitung tuh. Sehingga out of the box-nya Bang RR nih akan mendapatkan justifikasi. Mudah-mudahan nanti kita ketemu penegak hukum yang keren. Mau menggunakan. Itu basisnya, Bang, dari mulai yang disebut dengan social cost of corruption. Jadi kalau lu nyolong, maka kerugian yang akan didapat itu yang disebabkan kalau penyolongan itu harus dikembalikan, tapi potensi keuntungan juga harus dikembalikan, terus rehabilitasi lingkungan juga harus dikembalikan. Jadi 3 kali lipat itu. Nah, ini hanya orang-orang penegak hukum yang waras-waras, Mas. Memang kalau nggak ada begituan orang nggak kapok, Pak. Karena apa? Orang jadi kayak berjudi. Dia kalau berbuat korupsi, kalau tidak ketahuan atau bisa menyelamatkan diri dengan cara menyuap, dia akan dapat uang banyak. Tapi kalaupun ketangkep, ya paling sebesar yang diambil itu dipulangin. Atau dia gunakan itu untuk menyuap orang semua sistem itu, karena dia pasti dapat sisanya masih banyak pula. Banyak juga gitu. Pak RR, kan kalau bicara terkait dengan masalah ini kan sebenarnya publik itu sudah mulai jengah lah. Dan saya khawatir pada saat tertentu udah pada posisi udah nggak mau tahu lah, terserah lah mau diapain gitu kan. Nah, biar situasi itu menjadi semakin positif dan harapan itu semakin jelas, Pak RR bisa memberikan tips apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diupayakan. Satu, kasus Departemen Keuangan ini 349 triliun. Kebanyakan money laundering, itu 23 miliar dolar. Luar biasa dalam sejarah ekonomi dunia lah. Karena kalau ada pejabat di Amerika, di Eropa, money laundering 10 juta dolar aja habis dia. Jadi kebayangan 23 miliar dolar, 349 triliun. Terlalu big to ignore. Terlalu besar deh. Yang kedua, itu ternyata ini untuk membiayain gaya hidup koruptif dan hedon. Saya ingin mengingatkan, Marcos jatuhnya kenapa sih? Tentu Marcos otoriter, tapi rakyat mah nggak penting banget otoriter apa enggak. Tapi begitu rakyat lihat gaya hedonnya Imelda Marcos, punya sepatu 150 pasang, satu pasangnya ada yang $100.000, $50.000, marah rakyat di Filipina. Kemudian jadi basis people power. Selain soal penembakan Aquino, ya, saya kenal baik sama Aquino. Sama-sama di Boston. Waktu dia pulang, saya bilang, kamu jangan pulang deh, kamu pulang pasti ditangkap. Tapi gue lebih senang ditangkap di Manila. Ya, bandel dia. Terbang dari Boston, begitu mendarat, isinya wartawan semua tuh. Datang letnan langsung tembak si Aquino. Nah, poinnya kalau hanya itu aja masih permainan elit. Tapi karena rakyat di Filipina disodorin dengan lifestyle-nya yang hedon dari Imelda, akhirnya rakyat marah. Nah, ini bisa mendorong perubahan besar. Karena rakyat marah sekali. Kita susah, makan aja susah, lu udah korupsi, lu nggak bayar pajak, dan yang ketiga lu hidupnya hedon gitu loh. Nah, salah satu teman saya lah, Najib. Orangnya biasa banget, tapi istrinya itu lifestyle-nya wah banget. Najib yang Perdana Menteri Malaysia. Ya, Perdana Menteri Malaysia. Ya kan? Apa yang terjadi? Kalau sekali belanja dia kan
jutaan dolar. Iya. Akhirnya slip kredit cardnya itu bocor, masuk di Facebook. Kalau media resmi kan nggak mungkin lah kan dikontrol. Iya. Masuk blogger, rakyat Malaysia lihat gini, gila ini hidupnya istri Perdana Menteri. Akhirnya terjadilah people power, jatuh Najib gitu. Iya. Nah, jadi kadang-kadang kita kan intelek suka tertarik sama the big picture. Rakyat kita enggak. Mereka marah begitu lihat bagaimana istilahnya si Rafael ini gaya hidupnya, punya mobil mewah, kepala bea cukai di Jogja punya mobil mewah 8 biji, anaknya naik Lamborghini, punya pesawat Cessna, coba gila nggak? Ini kan orang-orang, mohon maaf, saya kan udah di pick para pejabat. Kalau di keuangan kita tuh di lantai atas. Lihat bangsa si Rafael itu kayak gue lihat dari lantai atas ke bawah kagak kelihatan gitu. Tapi hidupnya kan gila. Iya kan? Nah, semakin banyak media resmi sih enggak, tapi sosial media muat lifestyle gini, itu menimbulkan kemarahan rakyat, dan rakyat ingin perubahan sekarang juga, nggak nunggu 2024. Itu mah capres-capresan aja doang. Rakyat mau perubahan hari ini. Kita susah, uang nggak ada, kerjaan nggak ada, lu tuh gila-gilaan. Nah, Bambang, dulu kan Raja Louis XVI dan ratunya Antoinette tiap malam pesta, yang bayar pajak ke rakyat. Akhirnya dipancung leher dua-duanya, Raja sama Ratu ditenteng sepanjang Paris. Kerajaan Prancis bubar, jadilah Republik Prancis. Itu terjadi di India. Pemerintah kolonial Inggris monopoli garam. Garam kan penting sekali buat makan. Dinaikin pajak garam. Gandhi sama Nehru ngajak rakyat India ratusan ribu jalan ke pinggir pantai. Di situ dia kasih contoh bikin garam. Dia pasang ini aja, tampan dari seng, tungguin dari pagi sampai sore jadi garam. Isinya lu jangan ngandalin pemerintah Inggris, itu perlawanan damai, non-violence. Tapi akhirnya jatuh Inggris. Di Boston, rakyat di Boston tuh kan dingin di utara sama di Boston. Senang tuh minum teh. Kalau minum whisky kan ada batasnya. Apa yang terjadi? Kolonial Inggris, dia naikin pajak teh. Rakyat di Boston marah, naik ke kapal itu, diserbu, peti-peti teh itu dibuang ke laut. Mulailah revolusi kemerdekaan Amerika. Amerika merdeka. Nah, perlawanan pertama terhadap VOC itu karena VOC waktu itu pertama kali mendaratnya di Banten. Karena dia nyari lada hitam Banten terkenal. Dia naikin pajaknya. Terjadilah pemberontakan rakyat, kiai sama petani jawara di Banten. 8 tahun VOC nggak mampu. Makanya kemudian dipindahkan ibu kota ke Batavia. Jadi semua perubahan besar di dunia itu terkait dengan pajak. Nah, pertanyaannya bisa nggak diubah satu kondisi yang sudah korupnya luar biasa gitu, seperti keuangan ini. Istilah saya, corporate culture-nya Departemen Keuangan memang korup. Bukan semuanya, dari ribuan pegawainya banyak yang benar, tapi adalah 100 orang yang memang brengsek gitu loh. Tapi Sri Mulyani tidak punya capacity buat menahin, karena dia lap kotor. Dia kan nyelamatin Century. Bank Century itu total dana pihak ketiganya hanya 2 triliun. Kalau mau nyelamatin bank, udah bayar dana pihak ketiga, aman, selesai. Dan dilakukan 1 hari doang. Ini dia edarkan 6,7 triliun dalam waktu 9 bulan.
Ternyata duit Senturi itu dipakai buat kampanye lah partai yang berkuasa. Diloloskan, ya kan? Seandainya dia diadili sesuai dengan keputusan DPR waktu itu, kita nggak bakal ada skandal segede gini nih. Mohon maaf lah. Tapi sekarang gini Pak RR, kan Pak BW juga terkait dengan masalah tadi bagaimana masyarakat itu dipahamkan gitu kan, terus kemudian masyarakat kemudian akan bersikap. Masalahnya sekarang ini sudah ada upaya untuk bagaimana pembentukan opini dengan cara membuat framing, menggunakan buzzer dan lain-lain. Karena teknologi kan banyak, Pak. Dan sekarang buzzer ini yang bercerita macam-macam seolah-olah enggak, faktanya enggak begitu, begini-begini. Jadi itu akan kalah. Karena dalam kasus Sambo misalnya, Pak. Saya menilainya itu the real people power lewat social media. Yang pertama 1.0 kalah itu semua buzzer. Hari ini people power lewat social media 2.0 adalah soal pajak ini. Kalah kok. Baca aja komentar-komentar di social media. Nah pertanyaannya bagaimana memperbaiki? Tentu harus mulai dari atas. Ya, Jokowinya aja sangat lenient, lemah terhadap korupsi. Buktinya KPK diperlemah dan sebagainya. Ya, memang kita harus mulai. Kita ganti dulu Jokowi, ini kita benahin. Ya, nah, saya mau kasih contoh. Hanya contoh bagaimana sih menghadapi corporate culture yang korup. Saya kan ditunjuk sama Gus Dur jadi ketua Bulog. Tahun 2001, setahun sebelum tahun 2000 lah. Tahun 99. Satu yang paling korup waktu itu namanya Pertamina sama Bulog. Karena ini bentengnya Pak Harto. Untuk membiayai apapun keperluan non-budgeter. Iya kan? Jadi istilahnya di Bulog itu aja dana non-budgeter hampir 3-4 triliun. Ya, yang berhak keluarin hanya Pak Harto sama ketua Bulog. Buat ormas, buat apa aja, buat menteri-menteri kalau sidang CGI kan mesti dipesangonin $100.000. Itu semua Bulog semua itu atau Pertamina. Jadi nggak ada yang berani menyentuh Bulog. Nah yang kedua, mayoritas pegawainya puluhan ribu, baik, jujur, tapi tetap ada yang brengsek. Nah waktu saya ditunjuk ketua Bulog, yang saya lakukan, saya bawa 3 anak muda. Ya, saya suruh mereka interview 2 level di bawah direktur. Tapi harus 5 sumber. Misalnya direktur 2 levelnya di bawah, harus 5 sumber. Tim saya ini jago soal ngobrol gitu. Akhirnya cerita, Pak direktur itu anaknya pengen sekolah di Amerika, nyumbang uang cash $3 juta. Dari mana? Dari main di karung, Pak. Karung? Tapi Bulog kan perlu karung ratusan ribu, iya kan? Oh Pak, si ini kaya banget Pak, dia main di terigu. Pak, si ini kaya banget, iya kan? Akhirnya saya ketemu 50 pejabat Bulog yang hidupnya di luar kewajaran, kayaknya luar biasa. Padahal pejabat Bulog tuh kayak pejabat Departemen Keuangan, gajinya 2 kali, Pak Novel. Gaji pegawai negeri, gaji Bulog, belum kesehatan dibayarin, rumah pasti golongan 5 aja di kompleks bagus gitu loh. Apalagi golongan 1. Sebetulnya dengan gaji itu mereka hidup lebih normal. Cerita Pak RR ini mirip dengan yang kejadian sekarang. Bea Cukai, di mana ada kelompok anak muda yang bikin surat terbuka dan kemudian diupload di beberapa media sosial tertentu. Dan tapi kemudian dijawab oleh pejabat di Bea Cukai, dibilang, oh enggak benar begini. Mirip nih Pak kejadiannya, karena mereka kemudian menceritakan tentang apa yang terjadi di dalam. Anak-anak muda yang bercerita. Anak-anak muda banyak yang bagus kok. Tapi di situ nggak ada komandantenya, di sini ada komandantenya. Betul. Nah, saya kumpulin 50 yang di luar kewajaran. Saya mohon maaf, saya mau reorganisasi. Bapak Ibu tanda tanganin surat pengunduran diri. Saya kasih uang pensiun ekstra 1 tahun.
biaya sekeluarga pulang kampung. Kalau mau ngelawan silahkan. Saya tahu di belakang Bapak ada jenderal, ada pejabat. Gua nggak takut, gua sama Soeharto aja nggak takut, apalagi lu gitu. Ya kan? Nah rata-rata yang sipil semua tanda tangan. Tapi ada yang bandel banget. 2 orang. Nah saya pada waktu itu kan penasihat ekonomi Angkatan Bersenjata. Pak Novel. Itu Polri di bawah ABRI kan? Saya telepon nggak Polri. Mas, aku pengen ada shock terapi mas. Tangkap 2 pejabat Bulog di gedung Bulog besok siang, jam kerja. Datang pasukan anti teror itu. Wah heboh, belum pernah. Ini kan bentengnya Pak Harto, untouchable. Ya kayak keuangan sekarang Pak, untouchable. Tiba-tiba pasukan bersenjata ngubur-ngubur orang di situ. Shock kan? Nah, tapi ada 8 jenderal sama kolonel ngotot sama sekretaris saya. Harus ketemu Bapak hari ini. Di situ kan banyak tentara. Kolonel sama jenderal. Begitu saya kasih masuk ada apa? Pak Ramli kita nggak terima reorganisasi. Kalau Pak Ramli tetap mau ganti kita lawan. Kita ini pahlawan Pak. Kita berjuang di Aceh, kita berjuang di Timor, apa segala macam. Lawan gimana maksudnya? Ya kita berkelahi Pak. Wah gila. Dia nggak tahu gue siapa. Bang, aku itu selalu kalau politik itu istilahnya sunsu. Gue kelihatan kayak orang biasa. Lu tes gue, you know what's going to happen. Ya kan? Gue minta sambung, Din, tolong sambungin sama Widodo. Mereka nggak tahu Widodo yang mana nih. Nyambung, tak bikin speakerphone-nya. Mas Widodo, di sini ada 8 jenderal kolonel yang ngajakin saya berantem karena saya mau reorganisasi. Widodo teriak-teriak, siapa namanya? Nomor ABRI-nya berapa? Berani kurang ajar sama penasihat Angkatan Bersenjata. Baru mereka sadar ini Widodo beneran kan? Iya kan? Nah, sebelumnya aku diancam gitu juga Mas, kalau lu betul pahlawan, lu tuh tempatnya di Taman Makam Pahlawan Kalibata, bukan ngegorotin Bulog gitu loh. Kalau pahlawan jangan korupsi gitu. Dan yang kedua, kalau lu betul berani, kalau betul-betul berani, Belanda nggak mungkin kuasa di sini 350 tahun. 20 tahun udah lari terbirit-birit. Jadi aku juga tahu mentalnya nggak jagoan, bener. Begitu aku tanya, Mas, namanya Sopo, nomor ABRI-nya Piro, apa? Takut. Mas Widodo besok tak vaksin nomor, semuanya tanda tangan gitu lah. Nah yang ketiga, saya pelajari bagaimana pola korupsinya. Ini penting nih. Ternyata Mas Novel, kalau daerah basah, Bulog itu daerah basah, Jawa Timur nomor 1, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulsel. Itu selalu ditaruh sama hopeng konco-konconya Bulog, supaya nyetor ke atas. Kalau misalnya Mas Bambang jujur, amanah, ditaruh di Kalimantan Tengah, di NTT, yang jauh-jauh. Nah sistem promosi kita sekali Mas di NTT ya muter-muter NTT sampai pensiun. Nah yang ini nyogok. Begitu saya tahu polanya, saya lakukan langkah sederhana. Kepala yang paling hebat di Bulog itu Kanwil Jawa Timur, omset triliunan. Tak pindahin ke Kalimantan Tengah. Kanwil Kalimantan Tengah yang omsetnya cuma berapa puluh miliar, gua jadiin Kanwil Jawa Timur. Jawa Barat gua geser ke Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah masuk Jawa Barat. Jawa Jawa Tengah gua geser ke NTT, balik. Itu a very simple job. Tapi begitu dilakukan, nggak ada lagi yang berani korupsi. Dengan tadi loh, shock terapi tadi. Habis itu saya benerin sistemnya accounting. Tapi yang paling penting, bagaimana saya memperbaiki Bulog? Saya belajar dari Bang Ali Sadikin, Gubernur top. Dia cerita sama saya, Mas Riza, kalau kita rapat di kalangan pejabat, semua jawabannya nggak ada masalah, beres Pak Gubernur. Padahal saya tahu banyak yang nggak beres. Akhirnya saya ajak teman-teman media wartawan,
tolong tulisin yang paling jelek tentang DKI. Nanti tak kasih bonus. Iya, iya. Nah, tiap pagi saya tinggal staf saya fotokopi berita. Ada sekolah yang udah hancur di Depok, ada jalanan yang udah jadi kolam di Cipete, ada ini, ada 6-7 biji. Nah, gue panggil kepala-kepalanya, misalnya kepala PDK, lu beresin tuh sekolah sebulan. Kemudian yang PU, yang jalan udah kayak kolam, kamu beresin, gue kasih waktu 2 minggu. Yang di Jakarta Utara, minggu lalu udah beres belum? Belum. Bang Ali digebuk biasanya, Bang Ali kan fisik. Tapi poinnya, dia ajak teman-teman media buat laporin yang terjelek. Betul. Bang, aku tiru tekniknya Bang Ali. Gua kumpulin semua media. Lu tulis yang sejelek-jeleknya tentang Bulog. Dari daerah-daerah, gua kasih bonus. Iya. Ya, jadi beda dengan pejabat sekarang. Dia hire buzzer media buat muji dia, buat ngancurin oposisi. Iya. Karena mereka jorok semua. Sederhana dong. Kamu kan bisa begitu kalau kamu bersih. Iya kan? Kalau nggak kan kamu dibuka. Nah, apa yang terjadi? Setiap pagi berita dari seluruh Indonesia, Bulog kan seluruh Indonesia. Puluhan, Mas. Tinggal saya clipping, staff saya clipping, dikasih cover letter. Sekretaris saya udah bilang, Kanwil Jawa Timur, tolong bereskan kasus ini 2 minggu, lapor sama inspektur, lapor sama deputi ini. Saya tinggal inisial A. Bang, aku baca aja clippingnya kagak apa. Apa yang terjadi? Kanwil di Sulawesi dapat memo dari Kabulok belum pernah terjadi. Ya takut. 2 minggu lagi ada yang tanya, udah gimana kemajuannya? Jadi sebetulnya membenahin organisasi di Indonesia gampang. Ajak, apalagi hari ini sosial media, ajak rakyat. Ya lu tulisin sejelek-jeleknya tentang Republik Indonesia. Nah kita saring dong. Mana gitu lah. Kerjaan kita lebih besar. Aku kenyang, Bang. Misalnya nih, saya kunjungan inkognito. Cuman sama wartawan, sama tim saya ke Karawang. Mau nanya harga gabah berapa. Ya. Maksudnya nggak bocor. Tapi udah di situ, udah banyak pejabat Bulog. Nah, saya datang ke satu lokasi. Saya tanya, harga gabah berapa? Udah 2.500. Oh, udah bagus dong. Sesuai target kita. Tapi saya curiga. Karena birokrasi kita feudal. Salah satu asisten saya naik mobil keliling 5 km. Sopir saya keliling 10 km. Waktu itu kan telepon yang gede. Dia bilang, Pak, di sini harganya masih 2.000, radius 5 km. Radius 10 km juga 2.000. Wah gila, aku dikadalin sama pejabat Bulog. Akhirnya suruh pejabat Bulog semua pindah ke sana, di angkring bawah pohon. Sini hanya boleh wartawan sama petani. Akhirnya tak tanya, Pak petani, berapa harga gabah? 2.500. Oh ya? Kemarin berapa? Ya kemarin 2.000, Pak. Tadi pagi berapa? Itu aja. Tadi pagi berapa? Ya 2.000, Pak. Loh kapan 2.500? Ya 2 jam sebelum Bapak sini, pegawai Bulog pada beli semua. Nah inilah kejagoan pejabat ini. Mereka ini penjilat semua. Kacau betul ya, luar biasa. Jadi kita gunakan teman-teman wartawan, aktivis buat mimpi kita gitu loh. Menarik sekali nih Pak BB. Tapi memang kalau bicara sama Pak RR tuh nggak cukup 2 jam. Tapi dari sini sebenarnya yang melihat nih Mas, ada 3. Pertama leadership. Orang yang tidak punya leadership, dia tidak mampu memimpin proses perubahan itu. Betul. Ini leadership itu jadi sesuatu banget. Terus yang kedua, modus tadi diucap tuh beberapa kali itu. Orang yang tidak memahami peta masalah, modus operandi, dia akan ketipu dengan orang yang menjadi bagian dari jaringan yang merumuskan modus itu gitu. Kalau nggak kayak gitu, rusak semuanya itu. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melihat masalah konflik of interest itu sebagai hal yang beresiko gitu. Artinya memahami itu betul-betul dengan pemahaman yang tidak memaklumi lah gitu. Dan juga tadi yang Pak RR lakukan itu yang luar biasa adalah bagaimana membuat partisipasi publik. Itu poin ketiganya. Dan mempublish setiap ada perilaku-perilaku yang korup.
tidak justru malah menutupi atau membuat pencitraan. Itu menarik, Pak. Ya. Dan itu kondisi yang sebaliknya semua. Yang tadi kan media. Saya belum lihat sekarang ini, Pak. Media ngebongkar nih, media yang melindungi gitu kan. Jadi buzzer-buzzer itu jadi ini antitesa semua ini. Iya. Pak RR, saya berharap Pak RR masih mau kita ngobrol di beberapa waktu nanti. Karena kalau langsung satu kali kita terlalu panjang nih, Pak RR. Tapi ini luar biasa, saya senang sekali Pak RR berkesempatan untuk hadir dan tentunya suatu penghormatan yang luar biasa bagi kami, dan tentunya kita ingin terus memberikan pemahaman ke publik tentang masalah resiko-resiko korupsi, begitu juga untuk menjadi perbandingan apa yang terjadi waktu dulu Novel, dan juga sekarang. Saya ingin close leadership itu tadi, Mas Bambang, ada dua. Normal time leadership, pemimpin waktu normal, ya nggak perlu canggih-canggih amat. Semuanya udah normal. Tapi ada time of crisis. Itu leadership for change, transformer, game changer. Ya, ada nggak di Indonesia? Banyak. Saya punya pengalaman banyak, anak-anak muda terutama. Ya, jadi dalam suasana di mana udah sangat rusak di segala bidang, Pak Novel, hari ini, ya, kinerjanya Jokowi, kita hanya bisa ubah dengan leadership, transformative leadership, leader yang for change, bukan to stabilize stability. Ya, makasih. Menarik sekali. Terima kasih sekali lagi Pak RR, Pak BW. Semoga bincang-bincang kita ini bisa memahamkan publik tentang masalah korupsi, dan tentunya kita berharap ke depan Indonesia menjadi jauh lebih baik. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.